Hello guys, welcome back to my digital journal. Review new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas soal literasi bahasa Inggris untuk persiapan UM Undip part ketiga. Yang belum nonton part 1 sama part 2, aku sarankan bisa lihat di playlist berikut ya. Nah, buat teman-teman yang ingin ngerjain bareng-bareng juga dengan bahasan soal di video ini, aku udah cantumkan PDF-nya, bisa klik link my description untuk kita kerjain bareng-bareng. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Hari ini kita bakal bahas ya 5 tipe soal, dan kita bakal mulai dari yang pertama. Di sini ada vocabulary test. Nah, di vocabulary test ini pada dasarnya kita ditanya berupa kata atau frasa, itu sinonimnya apa ya? Dan kita harus mencari kata atau frasa tersebut tuh ada di baris keberapa. Oke, strateginya seperti biasa di part 1 sama part 2 kita nggak berubah ya. Baca kalimat yang mengandung kata tersebut, lalu yang kedua baca konteks kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, sekarang kita lihat ke soal pertama. The word disrupt in line 15 could best be replaced by. Nah, pertanyaannya kata disrupt di baris ke-15 itu terbaik digantikan dengan apa ya? Berarti sama aja ini menanyakan sinonim ya teman-teman dari kata disrupt. Oke, nah teman-teman kalau lihat di teks yang di video hari ini, kita bakal coba pakai yang ada angkanya ya. Jadi kalau angka 1 tuh baris ke-1, angka ke-5 baris ke-5, angka ke-10 berarti baris ke-10, dan angka 15 tuh baris ke-15. Nah, berarti kalau di baris 15 itu berarti disrupt ada di kalimat berikut ya teman-teman. Coba kita zoom in aja. Nah, di sini disebut kalau human activities can also disrupt ecosystem. Katanya aktivitas manusia juga bisa disrupt ekosistem. Seperti apa? Kata seperti pollution, deforestation, and climate change are some of the ways people harm natural environments. Jadi dengan cara apa sih manusia itu disrupt ekosistem? Pertama, polusi. Oke, terus yang kedua ada deforestasi, berarti penebangan hutan ya. Terus yang ketiga ada perubahan iklim. Hal itu adalah merupakan cara orang-orang untuk harm itu artinya merusak lingkungan alam, natural environment. Berarti udah pasti disrupt itu kan artinya sesuatu yang negatif ya teman-teman. Yaitu bisa jadi adalah dia mengganggu ekosistem dengan cara polusi dan sebagainya. Coba kita lihat dari satu persatu ya, ABCDE. Kalau help itu artinya membantu. Nah, ini justru positif, jadi nggak nyambung teman-teman. Create itu artinya menciptakan. Nah, tidak relevan juga dengan konteks ini. Clean itu artinya membersihkan. Disturb itu artinya adalah mengganggu. Nah, ini adalah jawaban yang tepat nih teman-teman, karena kan tadi disrupt artinya mengganggu juga, dan disturb itu juga artinya mengganggu. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, protect itu artinya melindungi. Nah, ini justru kebalikannya ya teman-teman. Kalau melindungi, nggak mungkin ada polusi, penebangan hutan, terus juga perubahan iklim disebabkan manusia. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Yuk kita coba baca pertanyaannya. The phrase active engagement in line 14 is closest in meaning to. Nah, kita sekarang ketemu dengan frasa nih, bukan kata ya. Ada frasa active engagement di baris ke-14. Nah, ini gampang, kita cari aja angka 15, terus di baris sebelumnya kan berarti baris ke-14. Jadi di sini ada kata disactive engagement. Oke, coba kita zoom in sekarang. This experiment was designed to test the beholder's share, a concept from art history suggesting that observers actively construct meaning as they view art. Jadi eksperimen itu didesain untuk menguji namanya the beholder's share. Dia adalah konsep dari sejarah kesenian ya, yang menunjukkan bahwa pengamat tuh secara aktif tuh mengkonstruksi makna ketika mereka tuh sedang melihat kesenian. Nah, disebut tuh makanya active engagement ini artinya seseorang tuh katanya experience of art is not passive but involve personal interpretation. Jadi pengalaman dari seni itu tuh tidak pasif teman-teman, tapi melibatkan harus ada interpretasi ya, atau pemaknaan pribadi oleh orang tersebut. Berarti kan active engagement itu artinya sesuatu yang menunjukkan adanya keaktifan, terus juga keterlibatan ya teman-teman dalam memaknai suatu seni tersebut. Nah, coba kita lihat mana yang aktif, mana yang terlibat ya. Kita lihat dari yang A.
passive observation. Nah, kalau passive observation, observation kan artinya pengamatan. Nah, kalau passive itu artinya pasif. Ini jelas salah, karena kalau pengamatan pasif, orang tersebut nggak melibatkan diri ya secara aktif. Berarti yang A kita eliminasi. Terus yang B, meaningful participation. Nah, participation kan berarti partisipasi, keterlibatan. Kalau meaningful berarti keterlibatannya yang bermakna. Kalau bermakna kan berarti dia benar-benar memperhatikan secara aktif. Jadi jawabannya kita udah ketemu teman-teman, yaitu adalah yang B, meaningful participation, itu sama seperti active engagement. Sekarang coba kita lihat opsi yang C ya, kenapa dia bisa salah. Ada visual recognition. Recognition itu artinya adalah pengakuan. Kalau visual berarti pengakuan visual. Nah, ini nyambung nggak? Tidak ya, nggak ada pengakuan visual. Terus yang D, ada emotional detachment. Detachment itu artinya terlepas ya teman-teman. Berarti kalau terlepas di sini terlepasnya ke emosional kita ya. Jadi kalau misalnya kita dingin, nggak peduli, itu namanya emotional detachment. Kebalikannya, justru di sini mereka secara aktif mengkonstruksi makna ketika mereka melihat seninya. Oke, terus kita lihat yang E, ada artistic creation. Creation itu apa sih? Artinya ciptaan, berarti ciptaan yang berkaitan dengan seni ya, ciptaan artistik. Jadi jawabannya udah pasti yang B, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi latihan di teks yang baru. Ada phrase lagi, tapi di sini ganti nih phrase-nya. The phrase one step ahead, line 17, is closest in meaning to. Berarti kalau baris ke-17 paling dekat sama baris 15 ya, teman-teman. Berarti baris 15 di sini, baris 17 ada di berikut ini, teman-teman. One step ahead of potential outbreaks. Kita coba zoom in di sini. It represents a shift from constantly chasing new variants to staying one step ahead of potential outbreaks. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan adanya shift, adanya pergeseran, ya. Yang tadinya itu kita selalu mengejar ya, chasing new variants, selalu mengejar varian baru, tapi sekarang kita berubah nih. Menjadi apa? Menjadi one step ahead untuk melihat adanya wabah yang potensial terjadi. Nah, berarti kan kalau dulu itu cuman mengejar varian baru, sekarang kita mau coba mencari wabah potensial. Terus kalimat berikutnya dibilang nih, ada dari kata profesor yang led the research, berarti yang mengepalai riset ini, itu bilang ke BBC News that this is about making vaccines that protect us not just from today's viruses, but from what could cause the next outbreak or disease. Berarti kalau kita lihat di sini, ternyata kata profesor itu kita udah berubah nih. Dulu kalau kita buat vaksin tuh vaksin untuk virus-virus yang udah ada hari ini. Tapi sekarang kita membuat vaksin yang mungkin bakal ada ya di yang masa akan datang. Next outbreak or disease. Berarti kan kalau kita lihat kan di sini kan mereka tuh jadi lebih ke depan ya berpikirnya. Jadi mereka itu ngebuat vaksinnya bukan yang di masa kini, tapi untuk masa depan. Berarti one step ahead itu artinya sesuatu yang kita ke masa depan. Oke, sekarang kita lihat dari yang A. Being a strategic lead itu artinya mereka selalu berada di depan ya secara strategis. Nah, ini nyambung nggak teman-teman? Betul, kita selalu berada di depan secara strategis karena kita one step ahead of potential outbreaks. Kita selalu udah bisa memprediksi, udah nyiapin vaksinnya untuk kemungkinan virus yang bakal akan datang. Jadi A adalah yang cocok. Kita lihat kalau dari yang B. B itu falling for behind schedule. Kalau ini berarti ketertinggalan jadwal. Nah, ini adalah salah ya teman-teman, karena justru kita udah bisa memprediksi masa yang akan datang. Terus yang C, walking one careful step. Kalau ini artinya kita jalan dengan cara hati-hati. Di sini kurang cocok ya, karena nggak ada clue yang menunjukkan kita tuh hati-hati. Terus yang D, removing all sudden barriers. Kalau ini menghapus semua batasan tiba-tiba. Nah, apakah kita menghapus semua batasan? Apakah kita sedang menghapus semua batasan? Tidak ya teman-teman, kita sedang mempersiapkan diri aja untuk kemungkinan virus yang akan terjadi di masa depan. Terus yang E, reacting slowly to events. Kalau ini berarti bereaksi secara lambat teman-teman, slowly. Nah, justru salah ya, kita nggak bereaksi secara lambat, tapi sudah mengantisipasi kemungkinan virus yang akan datang. Jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, sekarang kita ke tipe soal yang kedua, ada main idea. Di main idea itu biasanya kita mau tahu ya gagasan pokoknya tuh apa. Kadang yang ditanyakan juga misalnya bisa judul, atau misalnya langsung aja main idea of the paragraph gitu. Strategi cepatnya teman-teman kalau ditanyakan judul atau paragraf secara keseluruhan, berarti baca full paragraf pertama dan akhirnya. Lalu untuk paragraf tengah kita baca kalimat pertama dan kalimat akhirnya saja. Oke, sekarang kita coba pertanyaan pertama, what is the best title of the passage? Nah, kita mau tahu nih judul terbaik dari teks ini. Berarti sama aja ya main idea yang ditanyakan. Coba kita baca full dulu ya paragraf pertama. Jadi dia bilang, an ecosystem is a community of living organism that interact with each other and with their non-living environment. Jadi katanya ekosistem itu tuh komunitas antara organisme yang makhluk hidup sama yang bukan makhluk hidup ya, di area tertentu. Nah, makanya dia bilang kalau bagian yang living parts, berarti bagian yang hidup, itu tuh namanya dikenal sebagai faktor-faktor biotik. Seperti misalnya plants, animals, fungi, and microorganisms. Tapi kalau yang non-living parts itu disebutnya faktor abiotik ya, seperti sunlight, water, air, soil temperature, and minerals. Oke, berarti paragraf 1 itu spesifik mendefinisikan apa itu ekosistem ya, teman-teman. Terus paragraf kedua bilang, katanya setiap organisme di suatu ekosistem itu memiliki peran untuk dimainkan, a role to play. They return important nutrients to the soil which helps new plants grow. Nah, ini lagi ngasih tahu ya tentang bahwa mereka, si decomposer yang disebutkan sebelumnya itu, memiliki nutrisi yang bagus ya untuk tanah. Oke, terus next paragraf juga dia bilang lagi, ekosistem itu bisa large, bisa besar ya, seperti forest under an ocean, atau very small, kecil ya, seperti ponds, kolam, atau bahkan rotting log, berarti di batang yang sudah busuk. Terus last sentence saya bilang, this can lead to a shortage of food and other problems for the ecosystem. Nah, hal itu bisa membuat adanya shortage. Shortage kan berarti kelangkaan ya. Nah, kelangkaan untuk makanan dan masalah-masalah lainnya untuk ekosistem. Terus, last paragrafnya bilang ya, aktivitas manusia itu bisa mengganggu ekosistem juga, seperti polusi, penebangan, perubahan iklim, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini udah kelihatan nih intinya, bahas ekosistem secara detail ya, dari perannya, lokasinya, apakah besar atau kecil, bahkan di sini aktivitas manusia bisa mengancam ekosistem. Apakah yang alive on planet Earth berarti hidup dari planet bumi? Kurang tepat ya teman-teman, ini terlalu umum kalau hidup di muka bumi ini. Coba kita lihat apakah ada yang lebih spesifik. Kalau yang B, the role of decomposer. Kalau ini cuma ngebahas decomposer saja. Tidak ya, kita justru kata decomposer itu tadi cuma ada di paragraf kedua ya teman-teman. History of ocean tides. Apakah kita sedang ngebahas sejarah, teman-teman? Tidak ya, karena kalau sejarah, clue-nya tuh pasti ada kronologi, teman-teman. Atau timeline kejadian suatu hal. Terus yang D, itu ada an introduction to ecosystem. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya. Jadi di sini sedang melakukan pengenalan apa itu ekosistem. Terlihat ya dari detailnya tiap paragraf itu pasti ngebahas ekosistem. Kalau yang E kenapa salah? Dia langsung jelas tuh karena dia langsung ngomong how plants make food. Berarti ngejelasin bagaimana tumbuhan itu membuat makanan. Itu kurang cocok ya karena kita nggak ngebahas cara mereka membuat makanan. Oke, kita coba latihan lagi di soal yang kedua. Pertanyaannya, what is the main idea of the passage? Apa gagasan pokoknya? Kita baca paragraf pertama. Many people can look at the same abstract painting yet come away with completely different interpretation. Jadi banyak orang tuh ngeliat nih lukisan abstrak, tapi kalau beda orang ternyata beda interpretasi teman-teman. A recent study published in Proceedings of the National Academy of Sciences suggests that these differences may be reflected in the way our brains respond to abstract art. Nah, katanya ada alasan nih dibaliknya kenapa interpretasi atau pemaknaannya itu bisa beda-beda. Yaitu disebabkan otak kita tuh meresponnya tuh bisa berbeda-beda, teman-teman. Jadi dilihat dari sisi otak. Terus kalimat pertama paragraf kedua. Nah, dia nyebut nih katanya, hasil penelitiannya menunjukkan aktivitas otak tuh beragam ketika otak si para partisipannya tuh melihat seni abstrak.
The discovery supports the idea that observers analyze abstract art in their own uniquely personal way. Jadi observers atau para pengamatnya tersebut memang menganalisis seni abstrak itu dengan cara yang sangat personal ya, sangat pribadi. Makanya tiap orang beda-beda. Nah, eksperimen ini katanya was designed to test the beholder's share, a concept from art history suggesting that observers actively construct meaning as they view art. Jadi ternyata eksperimen itu menguji namanya the beholder's share. Apa sih itu? Jadi kita mau tahu konsep ini tuh gimana sih? Katanya bahwa para pengamat itu memang secara aktif itu mengkonstruksi ya makna dari seni tersebut. This active engagement means that the experience of art is not passive, but involve personal interpretation. Jadi pemaknaan art yang abstrak ya teman-teman, dia tuh nggak pasif tapi aktif ya, karena ada interpretasi pribadi. Alhasil makanya di paragraf terakhir bilang tuh ada bukti saintifiknya kalau melihat art yang abstrak itu merupakan sangat bergantung ya relies on pengalaman pribadi dan juga memori orang tersebut masing-masing, bukan hanya teori saja. Berarti dari paragraf 1 sampai 4 ya kita lihat bahwa ternyata ada penelitian yang meneliti isi otak kita ya ketika sedang menginterpretasikan art-art yang abstrak. Nah, coba kita lihat dari yang A. Apakah benar kalau scientists use art to improve human creativity? Kalau ini saintis lagi menggunakan seni untuk bisa meningkatkan kreativitas manusia. Tidak cocok ya teman-teman, karena kita bukan lagi mencari cara meningkatkan kreativitas manusia. Terus yang B. The brain creates meaning when viewing art. Kalau ini katanya otak itu menciptakan makna ketika sedang melihat seni. Oke, itu betul, tapi di sini terlalu general karena dia cuma ngomong ketika melihat art. Padahal art yang disebut di teks ini kan nggak hanya art secara umum ya teman-teman, tapi hanya yang abstrak aja. Jadi yang B ini kurang cocok dengan bahasan teks ini. Kalau yang C, art has shaped culture throughout history. Kalau ini artinya seni telah membentuk budaya sepanjang sejarah. Salah ya, kita nggak sedang membicarakan hubungan seni dan budaya. Sekarang yang D, researchers analyze paintings by Piet Mondrian. Apakah kita sedang menganalisis lukisannya Mondrian? Tidak ya, jadi yang D eliminasi. Jadi ketemu jawabannya udah pasti yang E ya, kalau seni yang abstrak itu memproduksi lebih banyak respon otak yang beragam, varied brain responses. Cocok ya sama yang disebut dari paragraf 1 sampai 4. Oke, kita coba latihan lagi main idea dari pertanyaan ketiga. What is the main idea of the passage? Kita baca full paragraf pertama. Jadi, as the world continues to face the threat of emerging infectious diseases, scientists are searching for ways to prepare for future pandemics before they occur. Jadi kan sekarang dunia tuh semakin banyak ya penyakit yang menginfeksi yang bermunculan ya, emerging. Nah, alhasil para peneliti itu lagi cari cara nih, gimana ya caranya supaya kita bisa siap nih dengan pandemi di masa depan sebelum pandemi tersebut tuh terjadi. Oke, terus ini researchersnya dari Cambridge ya teman-teman. Terus katanya mereka baru menemukan nih katanya a fundamentally new type of vaccine using artificial intelligence. Jadi cara mereka memprediksi itu pakai vaksin yang dibuat oleh AI. Oke, terus paragraf kedua kita baca. The vaccine is designed to protect against a wide range of coronaviruses, including existing and future COVID-19, as well as animal-borne viruses. Nah, jadi vaksinnya itu ternyata luas nih penggunaannya untuk segala jenis coronavirus, mulai dari COVID-19 yang telah ada, ataupun mungkin COVID-19 yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, bahkan virus-virus yang animal-borne itu artinya virus yang berasal dari hewan ya, itu juga mereka buat juga tuh vaksinnya ya, hati-hati barangkali ternyata bakal ada lagi nih virus yang lahir dari hewan gitu. Terus sentence saya bilang katanya, mereka gimana sih cara membuatnya? Katanya, menggunakan AI untuk analyze coronavirus genetic codes and design a super antigen capable of helping the immune system recognize multiple viral threats. Jadi mereka menggunakan AI.
AI tersebut untuk menganalisis kode genetiknya coronavirus, terus mendesain adanya super antigen. Oke, dan itu katanya super antigen tersebut bisa mengenali berbagai jenis ancaman virus ya teman-teman. Viral itu tuh artinya di sini bukan viral ya, tapi artinya sesuatu yang berkaitan dengan virus teman-teman. Jadi ancamannya bisa diatasi. Terus paragraf ketiga kita lihat ya, makanya sekarang tuh ada pergeseran katanya. Dulu kan kita cuma chasing new variants, nyari ada varian apa lagi ya gitu virusnya, tapi sekarang kita tuh lebih ngeliatnya ke masa depan. Apa ya yang potensi terjadi di masa depan? Terus setelah sentence-nya bilang, makanya vaksin yang nanti dibuat AI ini nggak hanya melindungi dari virus yang ada hari ini, tapi juga virus yang bakal ada terjadi di masa depan. Oke, dia bilang di last paragraph, research-nya masih early stage, masih tahap awal. Tapi mereka itu sedang working on similar vaccines for influenza and Ebola, raising the possibility of universal protection against some of the most dangerous viral threats. Jadi katanya risetnya sih masih tahap awal ya, tapi rencananya juga mau buat vaksin nih untuk Ebola dan influenza juga. Berarti pada dasarnya dari seluruh paragraf ini, intinya sudah ngebuat vaksin tapi pakai AI ya teman-teman. Kita lihat dari yang A. Artificial Intelligence is transforming modern medical research worldwide. Kalau ini artinya AI ini tuh mentransformasi nih riset medis modern di berbagai belahan dunia. Ini hampir mendekati, tapi kurang spesifik. Karena dia cuma bilang AI itu mentransformasi semua riset medis. Apakah teks ini semua riset medis? Tidak ya teman-teman, hanya AI di vaksin aja. Jadi A kita eliminasi. Yang B itu bilang saintis itu menguji berbagai vaksin untuk melawan influenza dan Ebola. Tadi disebut, tapi ini cuma di paragraf terakhir aja ya teman-teman. Terus yang C. Scientists develop AI design vaccine for broader viral protection. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman. Jadi, saintis itu sedang mengembangkan vaksin didesain oleh AI supaya dapat proteksi virus yang lebih luas. Cocok ya, karena spesifik ke virus dan pakai AI. Jadi jawabannya C, cuman kita lihat yang D dulu kenapa salah. Coronavirus variants remain a challenge for vaccine developers. Katanya varian coronavirus tetap menjadi tantangan buat para pengembang vaksin. Jelas salah ya, karena justru di teks ini kan lebih mudah ya, karena ada AI. Terus yang E itu bilang clinical trials help determine the safety of new vaccines. Kalau ini katanya percobaan klinis itu bisa menentukan keamanan dari vaksin baru. Apakah kita sedang bilang percobaan klinis? Tidak ya, kita hanya fokus ke vaksin yang dibuat oleh AI. Jadi jawabannya udah clear banget ya, yaitu adalah yang C di antara A, B, C, D, E ini. Oke teman-teman, kita ke soal yang ketiga, itu ada pronoun. Jadi kita harus ngecek nih kata it, kata this, kata they, atau pronoun-pronoun lainnya tuh itu merujuk kepada siapa ya. Strateginya kita baca dulu kalimat mengandung kata tersebut, baru nanti kita bisa lihat konteks kalimat sebelumnya ya, kalau masih kurang lengkap. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, ada the word they in line 17. Kata they di baris ke-17, berarti ini 15, 17 ada di sini, ada kata they provide us. Oke, kita zoom in teman-teman. Protecting ecosystem is important because they provide us with clean air, fresh water, food, and many other resources we need to survive. Berarti katanya ya, melindungi ekosistem itu penting karena mereka memberikan kita udara yang bersih, air yang fresh, makanan, dan sumber-sumber lainnya untuk kita bertahan hidup. Berarti D-nya kepada siapa teman-teman? Ke ekosistem ya, karena kita kan tujuannya melindungi ekosistem, penting karena memberikan 1, 2, 3 hal ini teman-teman. Jadi jawabannya C ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Ada kata the word there in line 11. Reverse to berarti 10 ada di sini. 11 berarti there-nya yang ini ya teman-teman. Their own uniquely personal way. Coba kita zoom in.
Okay, the discovery supports the idea that observers analyze abstract art in their own uniquely personal way. Nah, kalau kita lihat ya, penemuan ini tuh mendukung ide bahwa pengamat itu menganalisis nih, ya, seni-seni abstrak dengan cara mereka personal yang unik masing-masing. Their itu artinya adalah milik mereka. Nah, maksudnya di sini personal way-nya itu milik siapa, teman-teman? Tentunya milik para pengamat ya teman-teman, pengamat dari abstract art tersebut. Berarti jawabannya adalah observers, yaitu adalah yang A. Oke, sekarang kita ke number 3, ada the word it in line 13 refers to 10 ada di sini, berarti 11, 12, 13 ada di sini ya, di to create it. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. To create it, researchers use AI to analyze coronavirus genetic code. Jadi katanya untuk menciptakan dia, researchers itu menggunakan AI. Nah, menciptakan siapa nih? Belum ada clue-nya di kalimat ini. Berarti kita baca kalimat sebelumnya. Emang lagi mau menciptakan apa sih? Jadi kan di sini ada early stage trial involving 39 healthy volunteers. Jadi ada percobaan tahap-tahap awal ya, ngebawa volunteers itu artinya sukarelawan yang sehat itu ada 39. Nah, ternyata vaksinnya itu aman, nggak ada dampak efek samping yang signifikan. Berarti maksudnya adalah menciptakan dia tuh menciptakan apa di sini? Menciptakan vaksin ya, teman-teman. Berarti di sini jawabannya udah pasti yang A, yaitu adalah the vaccine. Oke teman-teman, kita sekarang ke tipe soal yang keempat, ada detailed information. Jadi soal detailed information itu kita harus mencari ya informasi yang tersurat ada di dalam teks. Nah, jadi gimana sih strategi cepatnya? Kita bakal scanning 2-3 keyword atau kata kunci yang kita bakal cari di soal. Terus nanti kita gerakan mata ya secara zigzag atau melingkar untuk mencari kata kunci tersebut. Jangan dibaca tapi cukup dilihat aja. Oke, kita coba terapkan aja dari yang pertama nih ya. Oke, what does the author say about producers? Nah, kita mau tahu apa sih yang dikatakan penulis tentang producers. Ini gampang nih karena cuma satu kata kunci aja, jadi kita scanning dari paragraf 1. Apakah ada kata producers? Belum ada. Paragraf kedua, ada nih producers such as plants and algae make their own food using energy from the sun. Oke, terus katanya through a process called photosynthesis. Jadi para produser ini tuh seperti tanaman dan algae, itu katanya membuat makanan mereka sendiri. Dengan cara apa? Pakai energi dari matahari atau yang dikenal sebagai proses fotosintesis. Berarti cari make their own food. Berarti jawabannya adalah yang E ya, langsung terlihat. They make their own food using sunlight. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. According to the passage, what brain region linked to interpreting a narrative, abstract thoughts, imagination, and creativity? Kita mau tahu nih bagian otak kita yang mana sih yang berkaitan dengan interpretasi, abstrak, imajinasi, dan kreativitas. Berarti coba kita scanning kata brain region. Paragraf ke-1 nggak ada, paragraf kedua. Nah, di sini ada kata a brain region linked to interpreting narrative, abstract thoughts, imagination, and creativity itu disebut sebagai the default mode network. Nah, itu nama bagian otaknya nih teman-teman. Berarti udah kelihatan nih di opsi jawabannya apa? Yaitu yang C ya, the default mode network. Oke, sekarang kita coba ke soal yang ketiga di sini. According to the passage, what was the result of the early stage trial? Nah, kita mau tahu nih apa ya hasil dari percobaan fase-fase awal. Cari kata result sama early stage trial. Paragraf 1 nggak ada. Paragraf kedua, nah di sini katanya ada early stage trial. Nah, mereka melibatkan 39 ya sukarelawan yang sehat. Terus ditemukan bahwa vaksinnya aman. Nggak ada dampak efek samping yang signifikan. Berarti cari ini mana yang ternyata mereka nggak punya side effects yang signifikan. Jawabannya adalah yang A bukan, yang B baru ketemu nih. The vaccine produced no significant side effect. Jadi memproduksi tidak ada ya efek samping yang signifikan. Oke.
Nah, tadi isi ya, teman-teman. Sekarang coba kita ke soal namanya stated, unstated question. Nggak kalah penting, di UM Undip juga dari tahun ke tahun tuh ada pertanyaan yang menanyakan bisa yang true berdasarkan teks atau yang false. Mana sih opsi di bawah ini yang salah tidak sesuai dengan teks? Itu nanti namanya false statement ya. Strategi gimana? Teman-teman jangan langsung baca teks secara keseluruhan karena nanti nggak jelas tuh targetnya teman-teman mau cari apa. Jadi saran aku teman-teman bisa cek opsi masing-masing dulu, terus scanning masing-masing opsi tersebut ya di teks. Oke, sekarang coba kita lihat yang pertama. According to the author, an ecosystem can be explained as all of the following. Nah, ini mana sih yang benar pernyataan ekosistem kecuali? Nah, berarti kalau ada kata except, berarti nyari yang salah atau yang benar nih teman-teman? Nyari yang salah ya teman-teman, yang false statement. Sekarang kita coba lihat, benar nggak nih ekosistem itu a community of living organism? Kita scanning dari paragraf ke-1, oh ada nih definisinya. An ecosystem is a community of living organism. Jadi sebuah ekosistem adalah sebuah komunitas ya, yang terdiri dari organisme yang hidup. Berarti yang ini true, bukan yang false. Yang B, includes both living and non-living things. Katanya di ekosistem tuh ada yang hidup sama yang tidak hidup. Coba scanning dari ke-1, yang satu oke, ada living organism dan ada non-living environment juga. Oke, berarti betul ya, ekosistem itu terdiri dari dua hal, ada yang living sama non-living, berarti B tepat lagi. Sekarang yang C, can be very large or very small, katanya bisa besar atau bisa sangat kecil. Paragraf 1 nggak ada kata very large, paragraf kedua oke, belum ada. Paragraf ketiga ada nih katanya ekosistem bisa sangat besar kayak hutan atau laut atau bisa sangat kecil teman-teman seperti kolam atau ada batang yang membusuk. Berarti dia disebutkan lagi ya yang C, jadi dia bukan false statement. Yang C, katanya selalu ditemukan di laut. Oh, ini jelas salah nih teman-teman. Karena tadi kita baru baca ya, nggak hanya di ocean, mereka ada di forest tuh. Saya itu ada di pond sama rotting log. Berarti kalau mereka cuma bilang selalu ada di ocean atau di laut, salah ya. Coba kita double check yang E ada di paragraf keberapa? Depends on balance between its part. Katanya tergantung keseimbangan masing-masing bagian. Paragraf 1 kita scanning nggak ada. Paragraf kedua, oke. Nggak ada. Paragraf ketiga, nah disebutkan nih katanya kesehatan dari ekosistem tergantung dari keseimbangan antara bagian yang hidup maupun tidak hidup. Berarti yang E itu disebutkan lagi ya teman-teman, yang false adalah yang D. Oke, sekarang kita soal yang kedua. Which of the following statement is true about the research described in that passage except? Nah, kalau di sini ditanyanya yang true atau yang salah nih, teman-teman. Tentunya cari yang salah ya, karena pernyataannya di sini adalah yang benar, kecuali. Nah, berarti kita cari yang false statement lagi. Oke, kita scanning lagi masing-masing opsi. Yang A, varies brain activity among viewers. Katanya ada aktivitas otak yang beragam di antara para pengamat ya. Kalau kita lihat di paragraf kedua, ini betul tuh katanya aktivitas otaknya beragam ketika partisipannya melihat seni abstrak. Jadi disebutkan ya teman-teman. Terus yang B katanya, engage the default mode network. Katanya melibatkan bagian the default mode. Oke, benar nggak teman-teman? Betul katanya ya, mereka itu menggunakan default mode network. Dia adalah bagian otak yang berkaitan dengan interpretasi, abstract thought, pikiran abstrak ya, imajinasi dan kreativitas. Berarti kan betul ya kalau engage. Engage itu artinya melibatkan. Oke, sekarang kita lihat yang C. Katanya merupakan pengalaman yang pasif. Ini jelas salah ya, karena kalau kita lihat di paragraf kedua, justru mereka itu melakukan namanya adalah active engagement ya. Di paragraf kedua disebut, di paragraf ketiga juga disebut ya. Mereka active engagementnya berarti experience of art is not passive but involve personal interpretation. Nah, berarti ada keterlibatan aktif, berarti pengalaman dari seni itu nggak pasif, tapi melibatkan interpretasi yang
personal. Jadi kalau di sini hanya katanya oh dia passive experience, salah ya, harusnya adalah active experience. Oke, sekarang kita lihat yang D. Katanya melibatkan personal memory dan experience. Ini betul ya, karena kalau kita lihat ada di paragraf terakhir, ada scientific evidence that viewing abstract art relies on personal experiences and memories. Jadi ada bukti saintifik nih, kalau melihat seni abstrak itu bergantung pada pengalaman pribadi dan juga memori di otak kita. Berarti yang D ini disebutkan ya di paragraf terakhir. Terus yang E, coba kita lihat kenapa bisa true. Supports the beholder share concept. Berarti mendukung adanya konsep beholder share. Nah, tadi beholder share itu ada di paragraf ketiga ya. Jadi eksperimen itu mendesain untuk menguji beholder share yang katanya ya, observers itu secara aktif mengkonstruksi makna ketika mereka melihat art. Betul ya, kita mendukung karena hasil penelitiannya kan sama. Ternyata kita tuh sangat bergantung ya kepada experience kita dan memori kita. Jadi yang E tepat, jawabannya false cuma satu ya, yang C. Oke, kita ke last number pertanyaannya. Which of the following statement is true about the new vaccine described in the passage? Berarti kalau dari tadi kita ngebahas yang false, sekarang kita coba latihan mana statement yang tepat ya sesuai dengan teks. Nah, pertama katanya, aman untuk semua populasi manusia. Nah, apakah kata dia itu ada safe for all human populations? Paragraf 1 nggak ada ya, paragraf kedua tidak ada, paragraf ketiga juga nggak ada. Paragraf keempat, dia bilang tuh katanya riset ini masih tahap awal. Jadi kita belum tahu ya kalau misalnya dia tuh bakal aman nggak ya untuk semua manusia. Jadi kita nggak bisa bilang true nih yang A ya, karena masih tahap awal. Terus yang kedua, katanya fokus solely on COVID variants. Solely itu artinya adalah hanya. Jadi katanya, oh ini penelitiannya hanya fokus ke varian COVID. Apakah tepat? Coba kita cari ya, varian apa aja sih yang jadi penelitian. Paragraf 1 nggak ada, paragraf kedua katanya untuk mendesain vaksin COVID-19 dan juga nih as well as animal-borne viruses. Berarti virus-virus yang berasal dari hewan lainnya ya teman-teman, nggak hanya COVID-19 aja. Jadi kalau bilang solely COVID variants itu salah ya teman-teman. Berarti B kurang tepat. Yang C, katanya hanya menguji kepada subjek hewan saja. Apakah benar? Jelas salah ya, karena kalau kita baca kan tadi di sini mereka menelitinya ke 39 volunteer atau sukarelawan yang sehat. Nah, sukarelawan itu kan bukan hewan ya teman-teman, tapi manusia. Jadi yang C itu salah lagi ya jawabannya. Sekarang kita lihat yang D. Katanya efektif melawan virus influenza. Nah, apakah efektif atau tidaknya kita belum tahu ya teman-teman. Lagi di sini kita risetnya masih tahap awal, jadi belum ada jawaban pastinya. Berarti udah pasti jawaban kita adalah yang E ya teman-teman. Jadi desainnya itu secara penuh oleh AI. Dan betul banget karena kalau kita lihat kan di sini vaksinnya itu disebut di paragraf 1 itu menggunakan vaksin yang dibuat oleh artificial intelligence. Dan katanya baru pertama kali nih komponen ini benar-benar secara penuh didesain AI dan diuji kepada manusia. Berarti jawabannya udah pasti yang E ya teman-teman. Oke, that's all guys tuh untuk pembahasan hari ini. Ditunggu terus stay tune untuk soal-soal ujian mandiri lainnya di channel aku. Dengan cara jangan lupa untuk nyalakan notifikasi ya teman-teman. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.